Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mus Anita, NPM 174 0102113 lokal MSPC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen pelabuhan perikanan, di mana pada pertemuan ke-11 ini membahas tentang jasa pelabuhan perikanan. Nah, jasa pelabuhan perikanan itu sendiri adalah bentuk pelayanan yang diberikan pihak pengelola pelabuhan perikanan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perikanan di pelabuhan perikanan. Jasa pelabuhan perikanan berkaitan erat dengan aktivitas di pelabuhan perikanan yang mencakup diantaranya itu yang pertama adalah pendaratan dan pembongkaran. Salah satu perbedaan pelabuhan perikanan dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya adalah kekhususan komoditas yang didaratkan itu berbeda. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang disediakan disesuaikan dengan komoditi tersebut. Tujuan kapal ikan melakukan kunjungan ke pelabuhan perikanan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu melakukan pembongkaran hasil tangkapan, melakukan pengisian bahan pembekalan, dan melakukan perbaikan kapal atau docking. Nah, yang kedua itu ada aktivitas pengolahan. Produk perikanan merupakan salah satu produk yang cepat mengalami penurunan mutu. Penurunan mutu dapat diakibatkan karena penanganan yang salah selama di atas kapal, akibat trip yang lama atau tidak diberi es dan lain-lain, maupun penanganan ketika berada di pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan memberikan jasa pelayanan untuk mempertahankan mutu berupa fasilitas cool room dan cool storage dan lain-lain. Pelabuhan perikanan juga menyediakan fasilitas kawasan industri yang memungkinkan pihak swasta mengembangkan usaha pengolahan maupun usaha-usaha yang berbasis perikanan lainnya. Nah, yang ketiga itu ada aktivitas distribusi dan pemasaran. Pembuka akses bagi distribusi dan perdagangan komoditas perikanan dari suatu wilayah tertentu. Peran ini semakin terlihat terutama pada daerah-daerah yang belum berkembang, yang didirikan dengan kondisi infrastruktur transportasi yang belum memadai atau masih minim. Menciptakan mekanisme pasar yang memungkinkan semua pihak, yaitu nelayan sebagai penjual ikan dan bakul sebagai pembeli ikan mendapatkan harga yang layak. Mekanisme ini memungkinkan karena perdagangan ikan di pelabuhan dilakukan dengan menggunakan sistem lelang. Pelayanan yang diberikan pelabuhan pada aktivitas distribusi dan pemasaran ini diantaranya adalah penyediaan tempat pelelangan ikan, dan yang keempat itu ada aktivitas pembekalan, di mana aktivitas perbekalan ini aktivitas ekonomi lain adalah penyediaan kebutuhan melaut seperti bahan bakar minyak, air tawar, bahan makanan, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan kelancaran operasi penangkapan ikan dan penanganan mutu ikan hasil tangkapan, baik selama operasi penanganan ikan di TPI maupun saat pendistribusiannya. Nah, adapun yang kelima itu aktivitas perbaikan, di mana aktivitas perbaikan ini ditujukan untuk mempertahankan kondisi kapal supaya tetap dapat melakukan operasi penangkapan ikan. Jasa pelabuhan untuk aktivitas perbaikan ini diantaranya penyediaan fasilitas docking, slipway, dan bengkel. Selanjutnya yaitu imbalan jasa pemakaian fasilitas, di mana yang pertama jasa lambat labu, yang merupakan kapal dikatakan
terlambat apabila bersandar atau mengikatkan tali di tempat tertentu untuk melakukan kegiatan bongkar hasil tangkapan. Terus, waktu lambat dihitung selama kapal membongkar hasil tangkapan di dermaga atau di tempat tambat yang lain. Selanjutnya, uang lambat adalah imbalan jasa bagi kapal yang bersandar di tempat lambat yang dihitung berdasarkan etmal atau 1 etmal sama dengan 24 jam. Selanjutnya, fasilitas lambat merupakan jembatan ataupun jeti, dermaga bongkar, tepian ataupun bagian tepi labu. Kapal dikatakan berlabuh apabila setelah membongkar hasil tangkapan, kapal bersandar atau mengikat tali di tempat tertentu yang bukan tempat bongkaran untuk beristirahat dan menunggu keberangkatan ke laut atau menunggu naik dock atau dalam keadaan floating prepare. Selanjutnya, waktu labuh adalah waktu yang dihitung sesudah kapal selesai membongkar sampai keberangkatan kembali ke laut, atau waktu sejak kapal bersandar di dermaga sampai berangkat kembali ke laut dikurangi dengan waktu lambat. Lalu, uang labuh adalah jasa sebagai pengganti akibat pemakaian kolam, pelabuhan, atau tempat berlabuh lainnya yang dihitung berdasarkan etmal, di mana tempat berlabuh merupakan kolam pelabuhan atau tempat yang dibangun. Yang kedua itu pengadaan es. Harga es ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya produksi dengan catatan bahwa harga tersebut tidak melebihi harga es lokal. Yang ketiga yaitu pengadaan air, di mana pengadaan air tawar diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kapal, pencucian ikan, pengolahan hasil, gudang ikan, warung, fasilitas umum, dan lain-lain. Selanjutnya, pengadaan air merupakan sumber air tawar adalah sumur bor dan PDAM. Terus, perhitungan tarif didasarkan pada biaya pengusahaan air tersebut. Selanjutnya, batas waktu maksimum untuk setiap komoditi ditentukan sesuai dengan nilai jual komoditi. Apabila penyewa tidak sanggup lagi memenuhi kewajiban membayar sewa sesuai dengan batas waktu penyimpanan yang telah disepakati, maka Kepala Pelabuhan Perikanan tidak bertanggung jawab atas keberadaan komoditi tersebut dan berhak melakukan pelelangan untuk menggantikan. Yang keempat yaitu jasa sewa kulrom, di mana jasa waktu penyimpanan komoditi hasil perikanan di dalam kulrom diperhitungkan sekurang-kurangnya 1 hari, dan untuk penyimpanan kurang dari satu hari diperhitungkan 1 hari. Keterlambatan pengambilan ikan dari batas waktu penyimpanan yang disebabkan kelalaian dari pemakaian jasa dikenakan biaya tambahan sebesar waktu keterlambatan. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NPM 1740102086. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan. Keberhasilan suatu pengelolaan pelabuhan perikanan itu tergantung pada pelaku-pelaku yang ada, di mana setiap pelaku atau orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pelabuhan perikanan harus memiliki kerjasama yang baik dan keharmonisan dalam mengerjakan tugasnya. Nah, seperti hubungan antara kepala pelabuhan dengan pegawainya, pedagang, nelayan, serta pengolah dan buruh pelabuhan. Nah, selain itu, pelaku-pelaku di pelabuhan harus menguasai dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas atau pekerjaan mereka masing-masing. Terdapat 3 kelompok kegiatan utama yang berkaitan erat dengan pengelolaan pelabuhan. Yang pertama adalah pengelolaan infrastruktur, suprastruktur dengan semua aktivitas penunjangnya seperti investasi pelabuhan, penyusunan anggaran, perencanaan pembangunan, pajak, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas lainnya seperti alur pelayaran, mercusuar, dan jalan-jalan menuju pelabuhan. Yang kedua adalah adanya kontak antara penjual dan pemakai jasa pelabuhan atau klien terhadap kapal dan barang atau komoditi perikanan serta pemeliharaannya. Nah, biasanya kontak ini secara eksplisit dapat berupa kegiatan-kegiatan yang ada di pelabuhan.
Nah, kegiatan yang ketiga adalah peraturan-peraturan. Nah, seperti peraturan-peraturan lokal, nasional, maupun internasional dalam menentukan sirkulasi maritim, peraturan dalam hak keduanean, perhitungan statistik, pencatatan keluar masuknya kapal, serta pencatatan dan pemeliharaan kesehatan awak kapal. Nah, pengelolaan pelabuhan perikanan itu dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Nah, yang pertama adalah pengelolaan dan penguasaan oleh BUMN yang berbentuk sebagai perum. Nah, pada prinsipnya, kedua bentuk perusahaan ini, baik itu BUMN atau perum, itu memiliki sifat melayani kepentingan umum serta bergerak di bidang jasa-jasa yang sekaligus mencari keuntungan. Nah, yang kedua, pengelolaan pelabuhan perikanan itu dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dalam bentuk UPT. Nah, pengelolaan pelabuhan perikanan dalam bentuk UPT ini merupakan bentuk yang paling tepat mengingat kepada hal-hal seperti yang pertama adalah fungsi pelabuhan perikanan sebagai pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dalam skala nasional maupun internasional. Yang kedua adalah pusat pengembangan industri yang menunjang usaha perikanan baik hulu maupun hilir, pusat kegiatan pembinaan masyarakat dan nelayan. Nah, yang kedua adalah pelabuhan perikanan merupakan public utility yang menyangkut kepentingan serta hajat hidup masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani, NPM 1740102120. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pelabuhan perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada slide ke-6 sampai dengan materi slide ke-9. Nah, adapun materi yang saya bahas yaitu tentang fungsi dari manajemen pelabuhan perikanan dan definisi dari manajemen pelabuhan perikanan. Kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan guna memperlancar proses produksi, pengolahan serta pemasaran hasil sehingga tercipta suatu iklim usaha yang mendorong gairah nelayan untuk lebih mengembangkan usahanya. Selanjutnya, basic operasional kegiatan pelabuhan perikanan tidak tergantung pada batas wilayah administratif pemerintah daerah, sehingga tercipta interaksi antara daerah produsen dengan daerah ke pemasaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif suatu daerah. Selanjutnya, yang kelima, pembagian kewenangan berdasarkan pengolahan pelabuhan masih berpegang pada kebutuhan bahwa PPI merupakan kewenangan Pemda, sedangkan pelabuhan perikanan baik Nusantara, samudera maupun pantai merupakan kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya, pengolahan pelabuhan perikanan dikatakan berhasil apabila yang pertama memberikan keuntungan baik bagi pengelola pelabuhan itu sendiri maupun bagi pemiliknya. Dan yang kedua, proses pembongkaran hasil tangkap dapat dilakukan secara cepat. Dan yang ketiga, fleksibel dalam perkembangan teknologi. Dan yang keempat, perkembangan pelabuhan tanpa merusak lingkungan sekitarnya. Dan yang kelima, organisasi serta pelakunya bekerja secara aktif dan terorganisasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatannya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.